apapun laporan itu tindak lanjuti terlebih dahulu. Tidak ada kata kita tidak bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Taka Talk. Selapaknya ngobrolin apa aja. Isai kabar Taka, semoga sahabat Taka dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Nah, di episode kali ini saya ingin berterima kasih yang sebesar-besarnya, bukan hanya saya tapi tim Taka Talk semua ingin mengucapkan terima kasih kepada antusiasme masyarakat PPU dan sahabat Taka yang sudah memberikan apresiasinya dengan menonton episode perdana kita hingga mencapai 1000 views. Kali ini kita sudah kedatangan narasumber yang luar biasa banget yang menjadi topik perbincangan nih dari kayaknya seluruh Indonesia, nggak cuma di Penajam. Kinerjanya luar biasa. Karena itu sebelum kita memulai bertanya-tanya, ngobrol dengan bapak-bapak yang luar biasa ini, mari kita saksikan cuplikan aksi nyata mereka di lapangan. Check it out. Kita sambut rekan-rekan kita dari Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Penajam Pasir Utara. Selamat datang Bapak Kepala Dinas, Bapak Dr. Andes Fernando. Ya. Dan Terima kasih. Bapak Joko Mardiono, Sarjana Hukum sebagai Inspektur Pemadam Kebakaran, Pak. Betul. Bapak Wahyu Ilhami Putra, Sarjana Sosial, Penyuluh Bencana Pemadam Kebakaran. Nah, Bapak Kadis, mungkin banyak masyarakat atau sahabat Taka semua yang belum tahu nih Pak, di balik damkar ini siapa saja gitu kan Pak. Layaknya Batman gitu Pak, yang diketahui cuma kinerjanya, kualitasnya, tapi kita nggak tahu tuh di balik topengnya itu ternyata ada seorang Bruce Wayne gitu. Nah, mohon Bapak bisa memperkenalkan diri. Karena kata orang kan tak kenal maka tak sayang, Pak. Iya. Sudah kenal belum tentu bisa sayang-sayangan. Monggo Bapak, silakan. Ya, saya mengucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Isai kabar Taka. Buen. Jadi pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Fernando. Sebenarnya saya itu dari Korea Utara. Jadi ada Fernando Simanjuntak ya. Cuma karena saya artinya dulu itu ya waktu SD ini saya cerita lagi dulu ya, mengapa Simanjuntaknya itu tidak muncul gitu. Nah dulu SD itu ketika ditanya guru saya kan mau lulusan, ditanyalah nama saya. Makanya waktu itu saya sampaikan nama saya itu cukup panjang, Fernando Sanso Simanjuntak. Jadi dibilang guru saya, terlalu panjang namamu, Fernando aja ya. Iyalah, saya bilang gitu. Akhirnya sampai sekarang Fernando. Karena ijazahnya itu dari SD, SMP, sampai SMA, sampai selesai kuliah, ya Fernando mau diganti lagi.
rasanya sulit urusan administrasinya. Betul, Pak. Ya itu mungkin sekedar perkenalan. Nah selanjutnya saya mengucapkan banyak terima kasih karena sudah diundang artinya di Pemkab ini untuk artinya membicarakan tentang persoalan-persoalan tugas pokok fungsi DPKP ya, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan. Saya bertugas di Damkar itu mulai tahun 2022, tepatnya tanggal 24 Maret 22 sampai sekarang. Nah itu tadi, jadi dari 22 sampai 2025 sudah 3 tahun lebih ya. Iya. Saya bertugas di sana. Nah, alhamdulillah artinya selama bertugas ini memang banyak hal-hal terkait dengan persoalan-persoalan menyangkut tugas pokok fungsi kami. Ya di sana kami ada 3 hal fungsi ya, dibagi dalam 3 bidang, yaitu bidang pencegahan dan sarana prasarana, bidang penanggulangan dan penyelamatan, dan bidang pelatihan dan pemberdayaan masyarakat. Jadi dengan bidang-bidang tersebut artinya memang secara spesifik mereka ada tugas-tugas yang menjadi bagian dari yang harus dilakukan dalam pelayanan terhadap masyarakat tersebut. Nah kalau garis besarnya mungkin saya gambarkan ya. Untuk penanggulangan dan penyelamatan itu biasanya spesifik dia langsung berhadapan kalau ada kejadian bencana, misalnya saja kebakaran. Nah itu mereka terlihat keberadaan bidang itu tadi. Nah kalau untuk pencegahan dan sarana prasarana itu memang dia agak senyap, mungkin tidak terlalu nampak. Betul. Tapi fungsinya sangat luar biasa sebenarnya. Kalau pencegahan ini artinya tadi bisa maksimal mereka melaksanakan tugas pokok fungsinya, itu akan berpengaruh terhadap keberadaan masyarakat kita. Sehingga bisa jadi masyarakat kita itu akan berubah mindsetnya tadi. Karena di sana itu ada kaitannya dengan edukasi dan sosialisasi terhadap bagaimana artinya tadi masyarakat itu diberi pemahaman tentang pencegahan kebakaran itu sendiri. Nah itu kalau ini membumi di benua Taka ini ya? Iya, benua Taka. Di negeri kita benua Taka ini tadi. Dan masyarakat artinya sudah memahami hal itu, ya mungkin saya tenang-tenang saja. Iya, itu tadi. Nah itu yang terkait dengan pencegahan dan sarana prasarana. Lalu yang ketiga pelatihan dan pemberdayaan masyarakat. Nah kalau pelatihan ini dia lebih fokus kepada bagaimana pengembangan SDM, sumber daya manusianya tadi. Nah itu artinya bagaimana kita meningkatkan kapasitas mereka supaya mereka itu dalam menghadapi, artinya kan situasi kondisi kita ini selalu dinamis toh. Betul Pak. Perubahan-perubahan tuh bisa cepat terjadi gitu. Sehingga diharapkan pengetahuan mereka juga bisa mengimbangi itu dengan pelatihan yang dilakukan tadi. Di-upgrade lah istilahnya. Nah, iya itu tadi. Nah, itu mungkin secara sekilas keberadaan Dinas Pemadam Kebakaran di PPU ini. Bisa saya gambarkan. Mungkin saya beralih ke Bapak Wahyu dan Bapak Joko. Mungkin diperkenalkan juga Pak. Silakan dari Bapak Wahyu dulu mungkin. Dari saya dulu ya. Oke, terima kasih. Perkenalkan saya Wahyu Ilhami Putra. Saya bertugas di Damkar sebagai penyuluh bencana di seksi pencegahan dan bidang pencegahan dan Sapras. Saya bertugas dari tahun 2022. Sejak awal itu ada penerimaan CPNS, Mas. Tahun 2022 itu penerimaan CPNS dari jalur itu. Yang saya menjadi petugas pemadam. Baru 2022 itu Pak ya? Iya, jadi sekitar
3 tahun ya, 3 tahun ya kurang lebih. Dengan Bapak Kades. Baik, Pak. Silakan Bapak. Oke, makasih Mas. Perkenalkan, nama saya Joko Mardiono, asli Putra Penajam Pasir Utara, kelahiran sini, dan menjabat sebagai inspektur kebakaran di bidang pencegahan dan inspeksi gedung biasanya di situ. Saya mulai bekerja di pemadam kebakaran di tahun 2005, Mas. Baru 2005 sampai saat ini di Tidak baru itu, Pak. 2025. Sudah 20 tahun. Siap, 20 tahun. Jadi suka duka sudah bisa dijalani. Nah, ini kan damkar ini saat ini banyak betul jadi perbincangan gitu, Pak ya. Mungkin dari setiap daerah itu ada gitu, Pak. Pasti ada, pasti. Iya, betul. Nah, bagaimana tanggapan Bapak mengenai atensi publik atau netizen ini, terutama kan di media sosial itu jadi besar gitu, Pak. Iya. Apakah ada dampaknya terhadap kinerja damkar atau semakin jadi sibuk gitu? Monggo silakan Bapak. Ya. Nah, memang kalau kita melihat situasi kondisi yang ada sekarang ini ya, terutama sekali di negara kita Indonesia, memang atensi masyarakat itu terhadap damkar ini ya begitu luar biasa. Itu saya amati juga, saya mengikuti perkembangan baik dari media sosial kan, maupun dari media cetak. Jadi dalam hal-hal yang kecil saja kan, itu lapornya ke damkar. Nah itu tadi. Ada satu peristiwa yang memang juga pernah saya baca, ini real kejadian ya. Mungkin Bapak Ibu juga pernah ini membaca ceritanya ini tentang Sinopal kan namanya itu. Kejadian ini di daerah DKI kalau tidak salah saya baca itu peristiwanya. Pada saat itu yang bersangkutan ini ayahnya sudah tidak ada, ibunya kena stroke, terus tantenya itu sakit-sakitan gitu. Jadi tidak bisa, artinya tadi Sinopal ini dengan adiknya itu kan bersekolah gitu kan. Jadi sambil mereka bersekolah mengurusi ibunya yang sakit dengan tantenya tadi. Nah pada saat ada pengambilan rapot, pembagian kenaikan kelas itu. Iya. Mungkin pernah baca ya? Pernah, iya betul. Nah itu tadi. Kita diambilkan rapotnya, Pak. Nah ya. Jadi mungkin si Nopal ini juga bingung kan, siapa lagi, apalagi dengan situasi keadaan di daerah yang begitu ramai tadi, yang mungkin kehidupan sosialnya sudah mulai renggang gitu ya. Kalau di kota-kota besar itu, dia teringatlah damkar. Jadi diteleponlah damkar ini tadi. Yang saya tadi ya, padahal kan kalau dipikir seolah-olah artinya tadi kan gini loh, masa yang gitu aja nggak bisa sih diatasi gitu kan, cuma mengambil rapot saja gitu kan, bisa aja mungkin tetangganya kah atau siapa gitu kan yang dihubungi, tetapi kenapa damkar dihubungi gitu. Nah itu yang saya salutnya juga, artinya tadi petugas damkar itu yang datang juga dia. Akhirnya menemani Sinopal itu mengambil rapot itu tadi. Jadi kalau saya melihat ini, mungkin ya dari segi kemanusiaannya lah ya, saya melihatnya gitu tadi kan. Ini kan cukup artinya memberikan suatu pelajaran kan kepada kita, bahwa artinya kalau orang itu menghubungi kita, berarti memang dia sangat membutuhkan sesuatu gitu kan. Nah dari kejadian ini, peristiwa ini ya artinya kita bisa mengambil pelajaran yang sangat berharga, bahwa memang pelayanan itu artinya selama bisa kita lakukan, kerjakan ya kita lakukan saja. Nah itu tadi ya. Nah makanya seringkali saya juga menyampaikan kepada rekan-rekan khususnya ya di Damkar PPU, layanilah dengan hati.
Iya. Pokoknya ya didatangi dulu. Seberapa kemampuan kita untuk melayani ya laksanakan saja dulu. Nah itu saja. Artinya tadi. Yang penting memberikan pelayanan ya, yang optimal. Iya. Karena kan secara khusus artinya tadi kan sudah diatur kami itu kan masuk dalam standar pelayanan minimal. Oh, iya. Pelayanan minimal itu kan diibaratkan itu pelayanan yang paling rendah. Sudah paling minim kan, namanya minim kan. Nah itu tadi. Nah kalau itu saja tidak bisa artinya kita penuhi kan, bagaimana masyarakat kita tadi kan? Mau mendapatkan pelayanan yang lebih. Betul. Sedangkan yang minim saja tidak bisa dipenuhi. Nah itu karena kami masuk dalam kategori tadi standar pelayanan minimal tentang Trantibun Linmas, ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat. Nah itu tadi. Ya selama kami bisa lakukan, ya kami lakukan. Itu tadi. Nah melihat yang tadi disampaikan oleh Pak siapa? Satrio, Pak. Oh Pak Satria tadi. Belum perkenalan tadi. Iya tadi kan. Bagaimana kami dengan atensi masyarakat yang tinggi tadi, ya kami tetap artinya tadi berbenah diri supaya pelayanan kami itu bisa tetap terjaga gitu sehingga masyarakat juga dapat memenuhi harapan yang tadi mereka cita-citakan terhadap keberadaan kami. Nah itu tadi yang kami upayakan lakukan. Berarti menjaga itu Pak ya, menjaga tetap bekerja dengan hati itu. Iya, itu tadi. Memang penekanannya namanya kita ini pelayan kan. Pelayan itu kan ibaratnya mungkin kalau di sini ada orang Jawa enggak? Dari namanya aja Satrio. Ya, ada istilah mungkin ini saya mohon maaf ya kalau kasar gitu kan, ada istilah bahasa itu jongos katanya gitu. Iya. Nah, pembantu, itu kalau jongos itu apa itu artinya? Pembantu kalau. Nah, itu tadi. Ya itu keberadaan kita sebenarnya. Namanya kita istilahnya cuma ya kadang kita nggak tahu lah ini kembali lagi kepada individunya masing-masing tadi kan. Ya namanya kita sebagai pelayan ini ibaratnya tadi apapun yang diminta, ibaratnya rakyat kita ini kan tuan kita kan. Kita diberi mandat tadi kan sebenarnya kan. Iya. Untuk melayani mereka gitu kan. Karena kita kan digaji ini ya dari pajak dan lain sebagainya, retribusi tadi kan uangnya dari rakyat itu tadi. Nah itu tadi. Mungkin saya minta tanggapan dari Bapak yang bekerja di lapangan langsung gitu. Iya. Silakan Bapak dari mana? Ya, Bapak. Bisa. Ya, baik. Terima kasih Mas Satrio. Nah kalau kita pengalaman ya, pengalaman-pengalaman nih yang ada di Penajam. Kan masyarakat mungkin mengetahuinya ini tugas utama damkar ini kan ada 5 nih. Tugas utama nih pemadaman, kemudian penyelamatan, setelah itu investigasi kebakaran, yang keempat itu pencegahan. Nah setelah pencegahan yang terakhir itu penanganan bahan berbahaya beracun 5. Nah dari kelima ini adalah yang paling sering itu di bagian penyelamatan. Nah mungkin kejadian kebakaran ya sekitar 40% lah ya. Nah 60%-nya itu kejadian penyelamatan. Nah yang di bagian penyelamatan ini ada 12 turunannya. Nah turunan paling terakhir, nah itu adalah penyelamatan yang lainnya. Nah yang lainnya itu Mas bermacam-macam. Nah, yang lainnya itu. Nah banyak kasus ya yang mungkin kita lihat di luar terjadi juga di Penajam. Nah di Kabupaten Penajam yang paling lucu nih, yang lucu-lucu dulu, kucing. Oh iya Pak. Mungkin kalau yang lucu-lucu nanti di skip biar penontonnya tetap nonton sampai habis ini. Oke, itu kita skip dulu nih. Skip dulu. Nah, mungkin biar seru ini Pak, karena damkar ini kan Pak jadi apa ya? Kalau saya lihat di YouTube itu pasti tontonannya damkar itu views-nya tinggi, makanya kita undang damkar. Biar naik. Mungkin saya beralih dulu Pak ya. Oke. Tanggapannya Pak mengenai atensi publik saat ini gitu Pak. Ya alhamdulillah Mas, kalau menurut saya sebenarnya bukan kita yang mengekspos kita kerja seperti apa sebenarnya. Pencitraan hanya saja mungkin sekarang kan sudah
sedikit-sedikit langsung upload, sedikit upload gitu. Makanya kita tuh kan punya prinsip, kita bekerja di lapangan itu apapun yang kita kerjakan ini kalau bisa, sedangkan kita bekerja bagus saja mungkin banyak pemikiran masyarakat itu kita masih bekerja tidak optimal. Nah, apalagi kita melakukan kesalahan sekecil apapun. Nah, kesalahan kecil mungkin bisa jadi besar tuh di medsos. Apalagi kesalahan fatal gitu kan. Nah, makanya kita di lapangannya selalu kita tekankan kepada tim, rekan-rekan yang bertugas, tidak ada petugas pemadam yang profesional, melainkan petugas pemadam kebakaran yang terlatih atau terampil. Sehingga petugas pemadam kebakaran itu saling bersama-sama, kita sering berlatih daripada santai di pos gitu kan. Oke, kita berlatih cara penanganan animal rescue dan sebagainya. Jadi teman-teman di Damkar ini apabila ada laporan-laporan terkait masalah ular, hewan berbisa, mereka ini bukannya berani Mas, tapi mereka sering berlatih tadi. Sehingga fobia terhadap ular tadi itu sudah saking terbiasanya. Jadi bukannya ahli, tidak gitu. Seringnya berlatih sehingga pada saat laporan masyarakat bisa segera tertangani. Seperti itu. Nah, sebelum kita lanjut ke pertanyaan Pak, ini kan saya mau jelasin dulu. Jadi kita ini kan konsepnya talk show ini kan street coffee gitu Pak, kayak yang bisa santai-santai lah. Nah, jadi ada menunya Pak. Nah, Bapak bisa pilih. Menunya cuma ada 2. Karena Damkar ini nggak pernah lepas dari yang namanya kopi. Nah, karena santai selalu pasti ada kopi. Nah, itu. Cuma saya kopinya nggak pakai gula ya. Nah, itu. Adanya cuma kopi sama teh. Baik Pak. Mohon maaf Bapak. Nah, kita jadi punya asisten di sini Pak. Mohon maaf. Mohon maaf ya Bapak. Iya. Kan sudah. Mohon maaf ya Pak. Ya Pak, sudah tersedia. Mari kita lanjutkan pertanyaan. Karena ini lumayan ramai nih Pak. Ya. Silakan Bapak. Ambil itu dulu ya, kopinya kan. Kopi buatan Ibu Muna ya. Luar biasa. Ya. Baik, lanjut Pak ya. Ya. Tadi saya mendengar ada inspeksi gedung, keamanan gedung itu Pak. Nah, mungkin Bapak bisa jelaskan. Inspeksi gedung itu memang di bidangnya pencegahan, inspektur kebakaran. Nah, saya bersama tim juga inspektur kebakaran atas perintah Pak Kadis juga, biasanya untuk menerima permohonan dari salah satu, contohnya proyek-proyek untuk pemeriksaan proteksi kebakarannya, gitu. Kelayakan proteksi kebakaran gedung ini sudah sesuai standar atau tidak, gitu. Apalagi kita di sini kan di Serambi IKN ya, Serambi IKN, gerbangnya IKN untuk tahun ini itu luar biasa. Permohonan dari IKN ini untuk pemeriksaan proteksi sarana kebakaran. Contohnya bangunan-bangunan yang rusun-rusun ASN yang mau ditempati di otorita ini kan banyak sekali, gitu. Jadi ada permohonan, bersuratlah ke kepala dinas untuk memenuhi permohonan itu, memerintahkan kami untuk melaksanakan kegiatan proteksi kebakaran. Bukan berarti di setiap gedung itu dalam 1 hari selesai kita pemeriksaan, tidak. Bahkan ada tahapannya, mulai dari tahapan pertama, tahap kedua, dan tahap ketiga. Namanya gedung lantai sampai 10 tingkat gitu kan, otomatis pemeriksaan kita mulai tahapan pemeriksaan pompanya gitu, pada saat fire alarm ini berfungsi atau tidak gitu.
baru sprinkler sistemnya, semuanya kita periksa. Bahkan pada saat general alarm terjadi kebakaran, gedung ini sudah memiliki safety gitu. Pada saat terjadinya kebakaran di lantai 12, saat itu langsung otomatis lift ini dalam keadaan booming semua ke bawah. Gitu. Itu yang kita periksa semuanya. Sudah sesuai atau tidak gitu. Yang ditakutkan pada saat terjadi kebakaran, lift ini tetap bisa beroperasi sehingga banyak orang mencari alternatif penyelamatan dirinya lewat lift semua tanpa disadari. Ada yang terjebak di dalam lift. Nah, sedangkan prosedurnya pada saat terjadi kebakaran general alarm itu berbunyi, semua lift itu dalam keadaan booming ke bawah dan terbuka. Tidak bisa digunakan kecuali ada salah satu lift yang bisa digunakan untuk petugas pemadam kebakaran, fireman. Itu khusus petugas pemadam kebakaran yang bisa masuk ke dalam lift itu menggunakan secara manual. Demikian. Begitu juga apabila ada gedung-gedung yang ada eskalatornya, Mas. Gedung yang ada eskalatornya pada saat terjadi kebakaran itu posisi harus berhenti. Karena pada saat terjadi kebakaran takutnya tangga eskalator menjadi alternatif untuk menyelamatkan diri. Bertumpuk di eskalator akan membahayakan. Akhirnya muatannya berlebihan dan akan menimbulkan bahaya. Gitu. Selain itu, sarana penyelamatan jiwa juga kita periksa. Tangga kebakaran. Itu sangat vital. Bahkan tidak ada lampu yang menyala saja itu saya anggap belum selesai melaksanakan proteksi kebakaran dengan benar. Memang sih sekecil apapun di tangga darurat kebakaran itu tidak ada lampu pencahayaan akan membahayakan. Karena sangat gelap pada saat terjadi kebakaran. Gitu ya kan? Bagus bentuknya tapi tidak ada sarana penerangan lampunya. Ya sekat dulu. Sampai selesai, siap, dan kita mulai periksa lagi. Dan itu pun saya presentasikan ke kepala dinas. Pada saat inspeksi kita laksanakan, saya presentasikan kepada kepala dinas apa-apa saja yang sudah kita laksanakan. Demikian seperti yang saya sampaikan. Gedungnya layak atau tidak untuk beroperasi berarti harus persetujuan Damkar juga, Pak? Benar. Karena kan saya nambahkan ya, Pak Joko. Siap. Biasanya kan kalau gedung-gedung yang sudah di atas 8 lantai itu kan dia boleh dikatakan gedung itu sudah begitu kompleks ya keberadaannya tadi bangunan itu. Makanya diperlukan tadi yang benar-benar alat proteksi kebakarannya itu memadai lah gitu ya. Sebab di gedung-gedung yang sudah tadi saya sampaikan di atas 8 lantai itu biasanya dia ada yang disebut dengan manajemen keselamatan kebakaran gedung. MKK. Nah, itu tadi. Bah, itu secara komprehensif kan artinya tadi menyangkut berbagai macam hal baik di dalam gedung itu sendiri maupun di sekitar lingkungan gedung. Kawasan. Sebab ya kawasannya itu tadi. Karena apa? Kita kan tidak pernah berpikir ya mungkin akan terjadi misalnya saja trouble dan lain sebagainya. Biasanya kan kita itu ini karena alat sudah kita pasang sedemikian rupa begitu kan kita biasanya sudah yakin lah gitu. Iya. Tapi walaupun bagaimana kan namanya bencana ini, kejadian ini kan tidak bisa kita prediksi. Tidak bisa diterka. Sehingga perlu artinya tadi ada semacam uji coba lah gitu ya. Iya. Bagaimana kelayakan keberadaan dari peralatan-peralatan proteksi kebakaran itu. Sehingga dari uji materinya tadi itu kan bisa artinya tadi kita lihat secara keseluruhan bagian-bagian mana saja tadi yang berfungsi dan tidak. Bisa saja mungkin kan artinya tadi kita memang beli alat itu bagus gitu kan. Iya, Pak. Tapi karena belum diuji, ya kayak kita lah kalau sekolah lah ya. Iya, Pak. Kalau mau lebih tinggi lagi kan, lebih hebat, Iya. ya harus ada ujian. Kalau nggak ada ujian ya enak sekali sekolah. Begitu juga dengan peralatan-peralatan tadi. Iya. Nah, itu yang harus dilakukan.
Dan itu memang sudah menjadi semacam prasyarat lah ya, artinya aturan yang diberlakukan supaya gedung itu layak, artinya dipergunakan, karena menyangkut biasanya kalau sudah besar gitu kan gedung itu orang menampung orang itu kan banyak juga gitu kan keberadaannya. Kayak rumah susun yang tadi dijelaskan oleh Pak Joko di IKN itu daya tampungnya itu berapa itu, mungkin bisa ratusan sampai 120. Iya, satu orang aja berharga kan. Iya. Apalagi sampai ratusan. Nah itu. Satu tower. Nah iya. Nah kalau menyangkut lingkungan itu biasanya terkait dengan keberadaan kendaraan kan. Bagaimana kendaraan kami itu tadi kan bisa memasuki lingkungan sekitar gedung itu sehingga dia bisa bermanuver dengan nyaman gitu kan untuk melakukan tindakan-tindakan upaya penanggulangan tadi seandainya terjadi kebakaran. Dan juga mungkin bisa nanti dengan melihat di mana tempat untuk mengevakuasi orang-orang yang ada di gedung itu kan. Nah itu juga harus kita cermati. Karena kan sebenarnya kerjaannya nggak cuma sekedar memadamkan api. Berarti dari sebelum terjadinya kebakaran saja sudah ditanggulangin apa bahasanya? Pencegahannya tadi Pak ya. Nah, itu, karena kan netizen ini suka bilang damkar ini datang kalau pas kebakaran. Memangnya damkar Cenayang ya tahu sebelum kebakaran gitu. Memprediksi kebakaran di mana. Karena damkar terlambat karena sudah kebakaran baru datang. Ya kalau nggak ada kebakaran ngapain datang? Ya, tapi bisa juga sih datang. Ya. Nah, mungkin saya lanjut lagi ya. Jadi mungkin ya pemikiran orang selama ini ya, pemandangan orang juga terhadap kami itu kadang damkar itu kayak enak betul ya, duduk-duduk aja gitu kan ya. Cara orang Banjar tidak ada gawiannya. Padahal kami itu was-was loh. Kami itu selalu waspada kami itu. Iya, betul. Iya. Justru ya kami itu kalau saya nih ya berpikir damkar itu pekerjaan yang paling sulit. Ya, kenapa? Karena kita itu sifatnya waspada gitu kan. Musuh kita itu tidak pernah tahu kapan datangnya. Benar. Nah itu tadi. Tapi memang kami kan selain tadi penanggulangan kebakaran itu sendiri, kejadian kan ada yang namanya tadi yang non kebakarannya kan. Misalnya saja tadi yang disebutkan oleh Pak Wahyu dengan Pak Joko kan, penanganan ular tadi kan, pohon tumbang tadi kan, terus penanganan OTT, operasi tangkap tawon. Bukan operasi tangkap tangan. Nah itu tadi buaya kan kadang. Ya kayak kemarin peristiwa di Jenebora yang buaya masuk tempat tadi kan, sarana air bersih masyarakat yang di Jenebora itu ada 3 itu kan sangat meresahkan juga ada masyarakat. Ya kami juga ikut di situ dalam penanganan. Iya. Jadi Pak, saya mungkin ke Pak Wahyu. Jadi Pak, kalau ada laporan yang berdekatan waktunya ke Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, yang didahulukan atau diprioritaskan yang mana Pak? Misalnya dalam waktu 1 hari itu ada tawon, ada kebakaran, ada. Nah itu kan beda-beda prioritasnya itu. Menentukan prioritasnya itu bagaimana Pak? Nah kalau untuk prioritas ya, itu kan dari pos masing-masing tuh ada jenjang ininya, jenjang komandonya tuh. Nah di sana ada korlap. Nah jadi di korlap ini dia menentukan yang mana prioritas. Contoh, misalnya pagi ini ada laporan jam 9 laporan ular, dan di waktu yang sama laporan tawon. Nah yang mana didahulukan? Contohnya untuk tawon itu kita nggak bisa kalau siang ya. Nah kita nggak bisa siang tawon itu, khusus tawon itu nggak bisa siang. Nah itu malam. Nah jadi korlap akan menentukan, dia akan menentukan dahulukan ular. Iya.
Nanti kan ular itu ditanya lagi ke penelpon. Ya. Oh, penelponnya, saya kira ularnya yang Iya, ularnya kita tanya nih. Nah, itu Pak. Kamu piton enggak? Kamu piton kobra atau ular? Iya, betul. Ular daun nih gitu ya. Iya. Nah, jadi untuk masyarakat itu biasanya dia ada ular kobra gitu. Iya. Nah, itu kan berbisa. Betul. Nah, jadi kalau misalkan penanganan ular kobra, korlap di pos di wilayah masing-masing itu, dia akan menentukan mulai dari APD-nya yang mereka gunakan, ya, untuk keselamatan petugas juga. Nah, jadi yang didahulukan tadi yang tingkat urgensinya yang paling membahayakan bagi masyarakat. Nah, tapi kalau kebakaran terjadi dalam waktu bersamaan, kebakaran didahulukan. Nah, karena itu yang nomor 1. Kerugiannya lebih besar juga kan, Pak? Besar. Betul. Kalau tadi berkaitan dengan ular, ada laporan. Yang diselamatin itu sebenarnya ularnya atau orangnya yang laporan itu, Pak? Nah, yang kita selamatkan ularnya. Ularnya malahan, Pak, ya. Kenapa nih? Kenapa ularnya yang kita selamatin ya? Nah, karena mungkin dahulu ya, itu kan belum ada rumahnya. Nah, jadi itu sama-sama kaget nih ceritanya. Ular sama manusianya itu sama-sama kaget. Nah, ular ketika balik ke habitatnya, wah sudah ada rumah nih di sini. Gitu ya? Iya. Nah, tapi kalau manusianya, wah ada ularnya di sini. Nah, sama-sama kaget. Dia sama-sama kaget deh. Nah, jadi itu ya. Nah, kalau mengenai ular tadi. Jadi ular ini kan mungkin nanti akan dijelaskan lebih detail nih sama Pak Joko terkait karakteristik ular itu seperti apa. Nah, tapi tadi masih ngambang nih yang tawon. Kenapa malam? Kenapa malam, Pak? Nah, kenapa malam nih kalau tawon? Karena tawon ini kalau siang dia agresif. Nah, tawon ini agresif dia kalau siang. Jadi dia bisa melihat nih siapa-siapa yang mendekat. Tapi kalau malam kan petugas ini bisa lebih aman nih. Betul. Nah, mungkin nanti juga akan dijelaskan oleh Pak Joko kenapa bisa seperti itu. Gitu. Nah, karena Pak Joko nih ahlinya nih di bidang animal rescue. Terutama masa kerjanya lebih. Iya, pengalamannya juga lebih lama. Dia sebenarnya dia sudah narasumber itu. Iya. Iya. Nah, berkaitan tadi kan Bapak tadi ada nyebutkan APD-nya nih, Pak. Nah, itu ada contohnya ini ada 2 ini jenis. Nah, ini ada perbedaan atau ada jenis lain APD-nya gitu, Pak? Nah, ini ada 2 ini berbeda nih. Nah, yang di samping kiri kita atau di samping kanan penonton, nah ini baju tahan panas. Nah, ini baju tahan panas, bukan tahan api. Oh iya. Nah, tapi kalau yang ada di sebelah kanan saya ini tahan api. Nah, ini fungsinya kalau yang tahan panas ini untuk petugas ketika memadamkan api, dia menggunakan seragam APD tahan panas ini. Nah, untuk tahan api ini berfungsi untuk petugas untuk evakuasi korban. Jadi petugas ini menerobos api. Oh gitu. Ya, dia masuk ke dalam gedung yang masih penuh kobaran api, dia menggunakan APD ini masuk ke dalam dengan alat bantu pernapasan juga, itu SCBA. Oh, jadi ini untuk di luar dan itu untuk di dalam. Oh, ada lagi. Makanya paling banyak baju kami. Iya, seragamnya. Iya. Betul. Maka berat-berat lagi. Iya. Iya. Untuk rescue beda lagi bajunya. Oh, ada. Kayak Ultraman. Iya. Makanya anak-anak senang dengan damkar itu karena pakaian-pakaiannya juga dan unik-unik gitu. Unik-unik, iya betul, Pak. Iya. Yang penting nggak nunggu kebakaran melihatnya gitu. Semoga tidak, karena pemadam ini kan, Pak, ibaratnya tuh kayak kotak P3K gitu, Pak. Iya. Kalau kita harus ada, tapi kalau sampai dipakai itu jangan sampai dipakai gitu. Ya kan, Pak? Iya, kalau nggak ada juga bahaya. Harus ada. Iya. Betul, Pak. Baik. Nah, mungkin saya lanjut lagi, Pak, ke Pak Joko. Nah, tadi Bapak kan ada bilang pemadam itu kalau lagi nggak senggang sih sebenarnya, menunggu tadi kalau bahasanya Pak Kadis. Menunggu itu kan ada kegiatan untuk melatih diri gitu sebelum ke lapangan. Nah, itu apakah kan damkar baru gitu, terutama ini kan banyak damkar baru gitu, Pak, petugas damkar baru CPNS itu P3K itu diberikan bekal dulu sebelum melakukan aksi di lapangan atau sambil langsung berjalan aja? Otodidak. Iya, otodidak. Kan bahaya. Yang jelas arahan tetap dari beliau, sebelum mereka ditempatkan di posko, mereka harus punya pembekalan
selain menyelamatkan orang lain, jangan sampai yang menyelamatkan diselamatkan. Begitu. Mereka lebih paham. Gitu. Contohnya yang terkait masalah penanganan kebakaran itu yang terutama. Jadi petugas-petugas baru yang baru masuk, direkrut itu kita berikan waktu untuk pembekalan. Pembekalan dasar mereka pada saat nanti mereka sudah cukup, bukan sampai di situ saja. Mereka juga tetap kita arahkan magang ke posko-posko yang sudah ditentukan. Nah, tujuan magang ini mereka mulai belajar cara penanganan rekan-rekan yang sudah senior tadi, cara penanganannya seperti apa sih? Nah, seperti itu. Setelah dari magang mereka sudah cukup, kita anggap pembekalannya, baru bisa kita tempatkan ke posko. Demikian juga sebagai drivernya, supirnya. Supir-supir anak-anak baru ini yang nanti yang baru terpilih yang akan ditempatkan di posko-posko, itu tetap kita latih juga cara membawa unitnya seperti apa. Itu juga berbeda dengan cara mereka membawa unit yang tidak ada muatan airnya. Beda membawa unit mobil kecil dengan mobil besar. Sedangkan kita tahu mobil pemadam kan nggak ada yang kecil-kecil gitu. Mobil pemadam ini besar-besar semua dan muatannya air. Air ini kan yang dikhawatirkan sebenarnya apabila muatannya dia kapasitasnya setengah. Kalau penuh mendingan. Kalau penuh ini kan tingkat goyangnya itu tidak terlalu membahayakan. Tapi kalau sudah setengah, kita belok ke kiri, itu akan terbanting lagi ke kanan. Kita mau naik gunung, itu akan tertarik turun gitu. Kita turun gunung, kita akan terdorong turun gitu. Makanya rekan-rekan di situ sebagai driver, sebagai helper semuanya sebelum oper shift biasanya mereka itu menjelaskan ke shift sebelahnya. Tujuan pergantian shift seperti itu. Nah, mereka menjelaskan bahwa unit kami ready, bisa digunakan sama yang peralihan shift sebelahnya. Dia menjelaskan terkait perlengkapan yang sangat vital tadi. Contohnya, remnya ready. Itulah fungsinya pergantian shift. Nah, jadi yang dikhawatirkan mobil unit damkar ini kan sebenarnya kan dalam kecepatan tinggi tuh. Betul, Pak. Nah, yang pertama yang vital itu adalah lampu, balon lampu. Memang dia vital kecil, tapi dia sebagai mata penerangan kita. Selain itu, lampu rotari. Lampu rotari sama sirine. Gitu. Mobil pemadam gagahnya seperti apa, tapi nggak ada sirinenya, kayak macan ini nggak ada suaranya. Nggak serem. Jadi, sirine itu sangat penting menunjang pada saat kita dengan kecepatan tinggi. Gitu. Selain itu juga perlengkapan baik itu kebakaran atau non kebakaran. Kami juga memiliki unit selain mobil menanggulangi kebakaran, kami juga punya unit rescue, penyelamatan kebakaran atau non kebakaran. Nah, yang di non kebakaran ini ya baju rescue terkait penanganan animal rescue tawon, baru ular dan sebagainya. Nah, di situ juga kita dilengkapi sarana-sarana yang sangat lengkap juga. Walaupun nanti akan kita tambahkan lagi, mudah-mudahan lah bisa standar sama DKI. Karena kita kan dekat dengan IKN nih, gitu. Semakin banyaknya manusia nanti kan semakin banyak juga laporan-laporan masuk gitu. Tapi sampai saat ini ya kita lihat cukup lumayan, laporan-laporan itu sudah hampir sama, bukan hanya di Penajam, bahkan seluruh Indonesia lapornya hampir sama. Demikian. Yang jelas laporan ini ada atau tidaknya, peralatan kita sudah memiliki. Iya. Yang takutnya ada laporan kita nggak punya peralatannya, gitu. Makanya kita siapkan semuanya. Terkait sudah ada peralatannya, tinggal kita melatih kemampuan rekan-rekan yang ada di posko nih dengan waktu luang tadi yang sampai tanyakan. Nah, gimana? Di situ ada komandan regu. Nah, komandan regu ini salah satu komando yang didengar oleh rekan-rekan satu shiftnya. Nah, untuk mengarahkan rekan-rekan ini berlatih, ngecek peralatan kendaraan, semuanya, gitu kan. Nah, daripada kita santai, gitu kan, usahakan boleh santai, tapi terlebih dahulu kita pastikan unit
ini dalam keadaan ready, baru bisa santai gitu. Yang kita takutkan teman-teman santai menunggu tapi unitnya belum diperiksa, remnya belum apa gitu kan. Nah, itu yang kita takutkan. Tapi untuk sementara ini alhamdulillah sudah kita tekankan ke rekan-rekan semua di tiap posko itu sebelum menunggu santai terlebih dahulu pada saat pergantian shift itu kita bersama-sama ngecek unit gitu dalam keadaan ready. Demikian Mas. Nah, saya kembali ke Bapak Kadis. Ya. Nah, kan ini damkar ini semakin banyak gitu Pak ya kerjaannya jadinya. Ya. Nah, bagaimana Pak Kadis bisa membentuk tim yang solid sehingga pelayanannya tetap optimal kepada masyarakat dan mengurangi berita-berita negatif gitu. Karena kalau ya dulu kan seringnya netizen gitu Pak, yang tadi saya sebutkan bahwa pemadam, karena orang mungkin tahunya pemadam itu hanya dinas penanggulangan kebakaran itu hanya memadamkan api gitu Pak. Karena sekarang sudah mulai masyarakat tahu lainnya tadi, ada kata lainnya tadi itu Pak. Nah, bagaimana caranya membentuk tim solid itu Pak? Nah, kita ini kan secara kewilayahan ini ya, mungkin saya perlu sampaikan terlebih dahulu, ada 7 posko, di Babulu 1, di Waru 1, di Penajam 3, Petung, Penajam sendiri, sama Sotek. Di Sepaku 2, Sepaku dengan Maridan. Nah, jadi memang secara secara real persoalan-persoalan itu kan ada di tingkat paling bawah. Iya. Artinya di desa dan kelurahan. Itu yang kita layani toh. Nah, jadi memang kami selalu memberi istilahnya tadi ruang ya kepada rekan-rekan di posko-posko ini, istilahnya tadi segala hal problem yang ada di masyarakat itu perlu kita identifikasi gitu loh. Perlu kita ketahui apa persoalan-persoalannya tadi. Nah, makanya pengenalan kewilayahan ini penting. Ini perlu artinya saya sampaikan. Misalnya saja begini, itu nanti ada keterkaitannya dengan pelayanan kita, apa yang harus kita ambil tindakan untuk penanganan itu tadi. Dan juga nanti bagaimana kerjasama tim itu bisa semakin lebih baik gitu. Misalnya saja begini ya, untuk kewilayahan di Penajam ini ada wilayah-wilayah tertentu kan yang harus menjadi perhatian khusus kita. Misalnya kayak di Penajam itu ada Gang Buaya itu ya. Daerah pesisir. Sama mana ini satu lagi? Yang Pasar Lama Pasar itu kan? Lama. Nah, itu kan kawasan itu padat dan sulit untuk dimasuki sarana prasarana kami ke lokasi itu tadi. Nah itu. Nah, ini mau tidak mau kan saya juga mengajak nih rekan-rekan di Korlap itu, di posko-posko itu bagaimana ya memikirkan hal ini gitu. Keadaan ini tadi. Supaya artinya juga nanti begitu penanganan kejadian mereka juga tidak kesulitan lagi gitu. Karena kalau kondisi-kondisi kewilayahan ini tidak kita kenali, ya kawasan itu kan kecenderungan. Biasanya dia semakin tahun semakin meningkat dengan pengenalan kewilayahan ini dan mereka mengetahuinya. Kami kan pasti banyak mendapat informasi juga dari mereka. Jadi setiap bulan itu memang saya sudah rencanakan ada semacam rapat koordinasi gitu kan. Salah satu tadi itu bagian dari menyampaikan informasi-informasi keberadaan di masing-masing wilayah dan hal-hal apa saja yang harus ditindaklanjuti. Di samping rapat koordinasi kan, ya kami juga memberikan semacam penguatan-penguatan lah
kepada rekan-rekan ini. Artinya tadi membangun kolaborasi juga. Misalnya saja kan kita itu kan tidak bisa bekerja sendiri, gitu. Betul. Apalagi di wilayah kita, pasti perlu juga ya ada bantuan dari lingkungan sekitar, masyarakat. Nah makanya di kami itu ada satu layanan yang namanya pemberdayaan masyarakat. Nah pemberdayaan masyarakat ini juga bagian dari penguatan tugas pokok fungsi kami. Sebab kalau kami saja mungkin ya sangat terbatas kemampuannya kan. Apalagi kewilayahan ini kan cukup luas. Sementara sarana prasarana kami misalnya saja kayak Babulu itu kan hanya satu posko. Di sana ada 12 desa. Nah, kalau saya memikirkan itu ke depan minimal di sana ada 3 posko. Untuk mengcover 4 desa. Dengan mencari jarak tempuh radiusnya paling dekat 7 kilo lah. Karena kami punya respon time, waktu cepat untuk dalam penanggulangan kebakaran tadi. Minimal 15 menit ya. Kami harus sudah sampai di tempat lokasi kejadian. Itu tadi respon time kami. Nah untuk mengupayakan ini bisa terwujud kan, ya itu tadi saya katakan. Kami tidak mungkin bisa bekerja sendiri. Harus membangun kolaborasi tadi. Baik secara internal maupun secara eksternal. Eksternal tadi kami memberdayakan masyarakat yang namanya relawan kebakaran. Nah, itu tadi. Menarik itu, Pak. Makanya kami sudah membentuk itu. Jadi sekarang yang sudah terdaftar secara elektronik sampai ke Depdagri, relawan kebakaran kami itu ada 285 ya. Sekitar. 285 relawan kebakaran. Tapi itu belum seluruh desa dan kelurahan. Belum. Baru kalau Babulu itu seluruh desanya sudah ada relawan kebakarannya. Kalau Penajam ini kemarin baru 10 kah desa kelurahannya. Itu Sepaku baru satu desa. Nah kalau untuk Waru sudah 4 desa dan kelurahannya masuk semua. Nah kedepannya kami upayakan seluruh desa kelurahan di Penajam ini ada relawannya tadi, supaya artinya tadi dia bagian ujung tombak kami kan, karena kan nanti posisi kami pun kalau membangun posko kan itu kan banyak RT. Betul. Mungkin ada berapa RT-nya di desa itu kan. Nah di RT ini kalau sudah ada relawannya kami mudah kan. Artinya dia tadi bagian dari deteksi dini keadaan situasi kekinian kalau ada kejadian tadi. Nah itu tadi. Tangan kanan. Kami memberdayakan masyarakat itu tadi fungsinya. Konsepnya seperti itu Pak ya? Iya. Saya penasaran juga Pak, mungkin bisa dibantu jawab. Iya. Kan masyarakat tuh kalau ada kebakaran tuh harus bagaimana gitu Pak? Saya pernah lihat itu di berita. Ngambil itu kan susah Pak, selang pemadam sampai terlempar akhirnya. Nah itu bagaimana masyarakat harus bertindak ketika ada kebakaran, membantunya itu bagaimana Pak? Nah ini perlu lagi, ini panjang ceritanya. Iya. Memang panjang. Biar yang pertama mungkin saya informasikan dulu terkait panggilan darurat dulu ya. Oh iya. Nah ya kami ada 7 nomor panggilan darurat. Yang tersedia masing-masing di posko itu ada satu khusus memang untuk nomor panggilan darurat. Ya kalau di Penajam ini 0823 5827 8989 itu Penajam. Nah kalau Waru itu 8855 yang depannya tadi sama semua. Itu ada semua sudah. Nanti mungkin editor kami bisa menambahkan di ini biar masyarakat tinggal di pos dimasukkan. Betul itu. Makanya saya selalu titip dengan teman-teman ini kalau dia sosialisasi itu tolong disampaikan nomor itu. Supaya nomor itu membumi di bumi taka tadi.
Jadi kalau ada apa-apa cepat diingat. Nah itu tadi maksud kami. Itu pertama ya. Nah tadi bagaimana kaitannya supaya masyarakat itu bisa ambil bagian dalam penanganan misalnya gitu ya tadi. Nah kami selain mengukuhkan mereka, kami latih juga nanti mereka. Terutama tadi ya relawan itu tadi kami latih. Ya tadi ya bisa menggunakan selang gitu tadi kan. Itu juga kita ajarkan juga kepada mereka tadi. Nah, maksud kami juga ke depannya kan desa kelurahan ini juga mulailah mereka juga berpikir tentang kewilayahannya tadi. Bukan hanya kami saja yang memikirkan dari kabupaten. Kan di desa kelurahan itu ada anggaran kalau tidak salah dikasih proporsinya itu 10% kan dari APBDes-nya tadi, anggaran belanja desa kelurahannya untuk kebencanaan. Nah, maksud saya anggaran itu ya memang kalau untuk kebencanaan mungkin dia bisa lah membeli armada yang ada yang kayak PR itu modelnya itu loh. 3 roda. Yang 3 roda, yang kapasitasnya kalau tidak salah 1000 liter ya. Iya, Pak. Nah itu 1200 ya? Iya, Pak. Nah 1200 liter itu ya taruhlah mungkin di desa itu ada berapa RT gitu taruh gitu kan, sehingga lebih cepat lagi kalau ada kejadian kebakaran dan masyarakat bisa terselamatkan gitu kan. Pencegahan awal. Pencegahan awal tadi. Nah, itu saya juga mau mengingatkan sahabat Taka gitu Pak ya. Iya. Jadi Damkar ini belum kerjasama sama Meta, FB, IG belum. Jadi Anda buat laporan itu di telepon. Seperti itu Pak ya, di telepon tadi. Benar. Tidak upload medsos. Tidak tahu damkarnya. Tidak harus laporan dulu. Betul, harus laporan dulu, jangan di status dulu. Iya, betul Pak. Kebakaran upload dulu. Nah, itu mungkin Pak juga bisa memberitahu proses pelaporannya itu seperti apa Pak? Kalau misalnya terjadi macam-macam lah kendala di masyarakat itu. Maksudnya pelaporan seperti apa? Misalnya kalau ada kebakaran langsung telepon saja atau bagaimana Pak? Bisa langsung telepon. Saat ini kan dari dinas itu memberikan fasilitas di posko itu bukan telepon biasa, melainkan telepon yang sudah bisa WhatsApp. Jadi pada saat terjadi kebakaran atau laporan non kebakaran itu mereka bisa langsung share log langsung memudahkan. Bahkan jenis tawonnya yang berada di mana pun bisa ditampilkan gitu. Dan memudahkan sekarang, Kalau dulu kan hanya telepon saja tuh. Telepon saja, jadi kita tulis dulu alamatnya di mana, repot. Nah, sekarang laporan menyusul. Laporan yang penting kita tahu orangnya siapa, gitu kan? Jenis yang dilaporkan itu apa, kirim fotonya, baru share lokasinya. Akan kita tindak lanjuti. Kita juga punya respon time, Mas, gitu. Jadi pada saat kejadian misalnya dia mau melaporkan jenis tawon yang berada di rumahnya, gitu. Yang dikatakan sama Bapak Wahyu Ilham kemarin tadi kan, dia mengatakan kita akan tindak lanjuti gitu dengan Pak Korlapnya nanti yang menentukan gitu. Tapi kita juga akan mensurvei terlebih dahulu gitu. Walaupun akan kita tindak lanjuti malam harinya, tapi tetap petugas pada saat dilaporkan itu segera langsung ke lokasi yang melaporkan tadi dan menjelaskan. Nah di situ kita baru bisa melihat, oh ya ketinggiannya sekian, kita perlu peralatan ini yang memerlukan galah yang tingginya sekian, baru dilaporkan, baru malam akan kita eksekusi. Kenapa harus malam? Karena kita pakai sistem bius mekanis. Bius mekanis itu ibaratnya tawonnya tidak kita bakar, melainkan tawonnya tadi kita bius. Kita sudah memiliki peralatan teknisnya, inovasi juga dari rekan-rekan dengan cara bius. Kalau dulu biusnya tidak menggunakan mekanis, melainkan langsung bius pakai tangan manual, itu sangat membahayakan gitu kan. Karena kita safety yang kita utamakan, akhirnya kita berinovasi membuat yang namanya tabung
bius mekanis, menggunakan pompa angin yang kita isi bahan bakar, akhirnya baru kita bisa bius, biar dari ketinggian berapa itu bisa. Kecuali di luar rumah, kalau di luar rumah bisa kita pakai sistem bakar. Bakar pun kita tidak menggunakan yang manual seperti obor. Kita gitu, sekarang kita sistem bakarnya juga bakar mekanis. Bakar mekanis itu kita menggunakan LPG yang sudah ada regulatornya, seperti regulator yang sudah di-los gitu. Jadi kita tancapkan ke LPG, kita bakar, jadi apinya yang nyembur gitu. Apinya itu akan menyembur, dimadamkan dengan jarak yang sangat panjang gitu. Jadi sudah inovasi-inovasi itu mungkin karena seringnya kita berkumpul diarahkan oleh Bapak Kadis. Nah, kita selain rakor, kita juga sama-sama berinovasi bagaimana cara kita ini bekerja di lapangan itu sama gitu. Saling bertukar ilmu gitu. Karena bisa saja di sini penanganannya lebih banyak, di daerah tempat rekan yang lain belum sampai ke situ. Akhirnya saling bertukar pikiran, bertukar ilmu. Nah, itu pentingnya rakor tadi dari kepala dinas untuk menambah ilmu dari rekan-rekan gitu, di lapangan. Tim tadi itu. Iya, menjadi tim yang solid. Kemudian Pak, berkaitan dengan pelayanannya tadi Pak. Pelaporan dan pelayanan ke damkar ini kalau boleh tahu berbiaya atau tidak? Tidak, gratis. Gratis. Jadi kami itu semuanya gratis. Terkait pelaporan, takutnya nanti masyarakat, orang kemarin datang kita kasih duit kok, gitu kan. Sebenarnya kita tidak meminta, Mas, gitu kan. Mungkin masyarakat pada saat itu memberi, mungkin mereka itu melihat rekan-rekan kita, oh kelelahan nih. Iya, betul. Oh sudah kita kasih aja. Nah, seolah-olah masyarakat yang saya bilang tadi, sedikit-sedikit kan sistem rekam tuh. Iya. Nah, langsung oh ya itu belikan petugas damkar ini loh tadi habis eksekusi, gitu kan. Kan tidak, kita nggak pernah meminta. Nah, kita juga ada rekan-rekan kita yang di bidang untuk penanganan pada saat rekan-rekan bekerja, itu ada langsung rekan-rekan kita yang kita tunjuk untuk menangani terkait konsumsi kita sendiri gitu. Yang jelas pelaporan itu tidak dipungut biaya, gratis untuk masyarakat. Demikian. Jadi selain gratis, damkar ini fast respon juga Pak ya. Jadi lebih fast respon daripada gebetan gitu Pak. Apalagi gebetannya nggak suka sama Anda. Nah, ini sama kayak Bapak Ilham nih kan. Kata istri beliau kan, saya aja apa-apa saya panggil damkar kok gitu. Betul. Ya jelas karena kan istrinya damkar Pak gitu. Pak Kadis juga kayak gitu. Suruh masang tabung LPG gitu kan, panggil damkar gitu. Istrinya tidak damkar. Apapun masalahnya, damkar solusinya. Itu bukan slogan yang kita buat sebenarnya. Masyarakat sendiri. Masyarakat yang buat, takutnya nanti, kenapa sih segala apa-apa kok damkar bikin seperti itu? Tidak, masyarakat yang membuat. Gitu. Apapun masalahnya, damkar solusinya. Kalau kita kan pantang pulang sebelum api padam. Tetap itu. Mungkin Pak Wahyu kan yang lebih baru daripada Pak Joko gitu. Pernah nggak Pak mengalami hal yang tidak menyenangkan atau misalnya laporan palsu gitu Pak, sudah datang ternyata tidak terjadi gitu karena atau apa? Pernah nggak? Nah, pernah sih kejadian waktu itu, tapi bukan dikatakan palsu juga, asli laporannya. Nah, jadi waktu saya masih admin ya, admin tahun 2023 tuh, kalau nggak salah tahun 2023 lagi musim-musimnya kebakaran lahan. Oh iya. Lagi musim-musimnya kebakaran lahan pada saat itu. Nah, ini ada laporan kebakaran. Nah, masuk laporannya. Kemudian setelah petugas itu datang ke sana, apinya sudah padam sendiri. Iya. Nah itu ya, jadi apinya padam sendiri. Jadi nggak mungkin kan petugasnya laporan api sudah dipadamkan baru abu-abunya dikasih-kasih dulu ya memang ini ya. Nah, biar kelihatan sudah kerja keras ya. Sudah kerja keras dulu ya. Nah, jadi itu sih salah satu kejadian yang pernah terjadi dulu ya. Iya. Kalau Pak Joko ada nggak kejadian yang tidak menyenangkan atau mungkin
lebih, karena kan Pak Joko lebih lama gitu. Mungkin ada hal yang membuat sempat ngedown gitu Pak untuk menjadi petugas damkar gitu. Ada sih. Jadi ini terkait masalah apa dulu, kebakaran kah atau pelaporan non kebakaran? Bebas. Itu. Nah, sekarang saya berbicara terkait pengalaman yang menyedihkan ya. Iya. Pengalaman yang menyedihkan terkait masalah kebakaran. Ini sebenarnya pelaporan sudah sampai ke kami, gitu kan. Hanya saja benar apa yang dikatakan Pak Kadis, kita itu terkendala dengan jangkauan. Saat itu kita dilaporkan ada salah satu sekolah. Sekolah ini satu-satunya SD, sekolah dasar negeri yang berada di wilayah perkebunan sawit. Saat itu kita kan tahu sendiri perkebunan sawit akses jalannya seperti apa kan, gitu. Akhirnya kita sudah melaju sekencang mungkin, tapi apa boleh buat gitu kan. Rekan-rekan sudah dengan APD lengkap, membawa air dan sebagainya dengan 2 unit. Walaupun kita tuh kan tahu sendiri jalannya di perkebunan itu kan petunjuk-petunjuk jalan itu tidak ada seperti di kota-kota. Semuanya sawit semua, mirip jalannya. Walaupun kita nyasar-nyasar akhirnya sampai. Sampai saat itu sudah sekolah tadi, kita tahu sendiri sekolah itu satu-satunya di situ dan itu sangat diharapkan sama masyarakat gitu kan. Karena semua anak-anaknya sekolah menempuh pendidikan di situ. Dan akhirnya kami sampai situ, sudah atap itu sudah habis semua. Nah, teman-teman tetap saya suruh untuk memadamkan. Selesai pemadaman, sampai tidak ada lagi asap, kita kembali ke posko. Apa yang terjadi sama rekan-rekan semua? Gitu. Mereka duduk termenung sambil ada rekan yang bersedih menangis. Saya katakan saat itu saya menjabat sebagai komandan pos dan korlap saat itu. Kenapa kalian kok sedih? Kan tadi bagus, kalian sudah sampai ke lokasi, sampai sudah pemadaman gitu kan. Apa yang harus sedihkan gitu. Kami sedih Pak Joko. Karena kita sudah semaksimal kerja, tapi dengan jangkauan yang jauh, jalan aksesnya juga saat itu sangat sulit dilewati. Akhirnya kita tidak bisa bekerja secara maksimal. Akhirnya habis ini sekolahan gitu kan. Kasihan mereka tidak sekolah. Di mana sekolahnya Pak Joko? Nah, itu yang dipikirkan rekan-rekan. Kita sudah bekerja tapi kita itu juga punya hati gitu kan. Alangkah bersalahnya kita itu. Sudah tetap yang penting kita kerja optimal. Lain kali ini sebagai jadi pelajaran kami. Akhirnya tetap kita sampaikan Pak Kadis. Akhirnya Pak Kadis selalu membentuk rakor tadi untuk berkoordinasi supaya respon tem tadi ini gimana caranya penanganan supaya kita bisa menempuh ya dengan cara penambahan posko-posko supaya respon tem kita bisa tepat 15 menit sampai di situ. Itu kesan yang saat kebakaran itu yang sangat menyedihkan buat saya. Kita berhasil tapi kita tidak berhasil di respon tem. Bagaimana kalau seandainya jalan itu bagus, pos kita terjangkau 15 menit sampai. Pasti banyak anak-anak di situ yang masih bisa sekolah gitu. Nah, itu yang sangat menyedihkan buat saya. Kalau yang membahagiakan ya terus terang, sesedih apapun masalah di rumah, ada masalah keluarga dengan istrinya masing-masing, pada saat ngepos, ngumpul lagi bareng, hilang permasalahan. Nah, itu kesan-kesan yang sangat bahagia. Apapun masalahnya juga kalau buat damkar, ngumpul lagi di pos, bareng-bareng, ngopi bareng, hilang. Gitu. Ada laporan lagi ular, tambah lagi masalah teman gitu. Iya. Mungkin saya kembali ke Pak Kadis, Pak. Kemarin kan Bapak sebelum kita ini ada perbincangan sedikit, Pak. Iya. Mungkin bisa diceritakan Pak kasus yang apa ya? Masyarakat tuh merasa beruntung nyimpan nomor damkar, Pak. Kasus itu. Nah, ini mungkin salah satu aja ya saya ceritakan. Waktu itu kalau tidak salah pas hari libur itu, hari Sabtu kayak Pak Joko yang waktu menginfo ke saya itu. Minggu Pak. Minggu itu ya yang kapal perahu kah? Iya. Masyarakat itu terkatung-katung di laut. Pemancing. Iya, pemancing itu. Saya bilang kan segera saja berangkat.
ke lokasi gitu. Karena kalau darurat itu tidak boleh ditunda. Waktu itu saya sampaikan dengan Pak Joko ke posko, maksudnya langsung bergerak ke sana kan. Nah, bergeraklah anggota ini kan ke lokasi. Ternyata itu anak-anak SMA ya. Anak SMA Pak? Iya, SMA. Rupanya mesinnya terjatuh ke laut. Terkena tunggul. Jadi nggak ada mesin, dia nggak bisa balik. Nggak bisa balik kan. Tapi rupanya dia nyimpan nomor damkar. Betul. Diteleponlah kami. Berangkatlah akhirnya kami ke sana. Nah, begitu kami dilihat anggota kan, waduh mesinnya jatuh ke laut. Ya, kami nggak bisa ngambil kalau mesinnya karena terlalu dalam kan. Kami nggak punya peralatan. Ya, yang bisa kami lakukan ya menarik mereka ke darat. Itu salah satu tadi. Artinya masyarakat ternyata menyimpan nomor damkar itu juga ada manfaatnya gitu. Iya, tentu bermanfaat banget Pak. Bermanfaat daripada sekali. upload di media sosial itu lebih Sebelum kita mengakhiri video, kita punya segmen baru nih Pak. Apa itu Pak? Segmennya namanya Iko Munti Tak Kangen Jawab. Nah itu diambil dari bahasa pasar, artinya kamu bertanya, kita menjawab. Iya. Nah, ini merupakan lapaknya sahabat Taka untuk bertanya. Jadi kita di medsos kita buka lapak untuk bertanya kepada bapak-bapak damkar gitu. Nah, jadi kita punya beberapa pertanyaan Pak, saya bacakan dulu Pak. Iya. Mungkin bisa ini ke Bapak siapa nih? Bapak yang petugas di lapangan dulu Pak ya. Cerita menarik dan yang paling unik sebagai petugas damkar PPU. Nah, ada juga ini kurang lebih sama. Damkar punya nggak pengalaman yang paling terkenang di hati waktu bertugas? Dari Putra XIX dan Seni ya. Silakan Pak. Dari Pak Joko yang paling lama. Kesan-kesannya ya? Iya. Apa ya kesan-kesannya? Terkait ini dulu, pelaporan emergensi melaporkan ke posko bahwa di rumahnya kemasukan hewan ular. Nah, sang penelpon ini adalah seorang ibu-ibu. Melaporkan, tolong Pak, dengan nada yang sangat betul-betul panik luar biasa. Akhirnya, Pak Joko, ada laporan ular ini besar, katanya ibu-ibu ini masuk ke dalam dapurnya. Dia nggak bisa ngapa-ngapain nih Pak Joko. Akhirnya, terjun. Saya perintahkan saya itu rekan-rekan. Akhirnya, silakan tindak lanjutin. Secepat mungkin sampai sana. Akhirnya apa? Rekan-rekan itu ketawa semua. Akhirnya, ular yang sebesar pulpen segini. Akhirnya itu ada di daerah kompor. Nah, tempat dia masak gitu kan. Jadi teman-teman, ularnya mana Ibu? Dicari keliling-keliling. Itu Pak, besar kan Pak? Jadi ularnya hanya sebesar pulpen. Nah, jadi di situ kesimpulannya kalau ibu-ibu yang panik itu melaporkan, ular sebesar pulpen jadi besar. Ya gitu. Jadi teman-teman itu sudah ketawa semua, tapi nggak mungkin ketawanya ngolok ibunya, tetap diambil ular itu. Nah itu, jadi biasanya kita sudah bawa karung besar gitu kan. Akhirnya ya sudahlah, masukkan botol aja. Saat itu ularnya. Kayaknya plastik kiloan itu cukup berkesan dan lucu buat saya terkait laporan ibu-ibu ular itu. Terkait masalah ini lagi, menangis, histeris saat itu, minta tolong bahwa kita saat itu menanyakan hewan apa yang harus kita bantu Ibu. Dia tidak mau menjawab. Tolong saja Pak, hewan saya ini di rumah tolong diselamatkan. Iya, hewan apa Ibu? Dia tidak mau menjawab, gitu kan pelapor. Ya sudah, saya Sherlock Pak, tapi Bapak sini ya. Iya. Akhirnya apa? Kucingnya dia Mas. Kucingnya dia itu terjebak di bawah kolong. Akhirnya jatuhlah. Kucingnya dia itu pertama, rumahnya dia itu kan panggung tuh. Cuma di bawahnya itu air. Air yang berlumpur. Nah, pada saat itu kucingnya dalam keadaan sakit. Dia salah satu komunitas pecinta hewan kucing saat itu. Nah, akhirnya jatuhlah ke bawah.
Akhirnya Komandan Regu melaporkan kepada saya, Pak Joko, ternyata kucing yang jatuh di bawah kolong. Dan ini kucingnya ini bagaimana Pak Joko? Saya bilang, ibunya gimana? Ini ibunya nangis-nangis. Gitu. Akhirnya sudah tindak lanjuti. Akhirnya kita menggunakan tangga. Kita memiliki tangga saat itu. Akhirnya tangga itu dengan kolong yang sangat sempit. Tidak mungkin teman ini ngerayap gitu. Akhirnya tangga ini kita kan mentarik tangga itu. Akhirnya tangga kita masukkan ke dalam karena itu airnya bercampur dengan lumpur dan kucingnya itu nggak bisa bergerak karena kaki dan tangannya itu melekat di lumpur saat itu. Akhirnya teman-teman udah narik tangga itu untuk rayapan rekan-rekan untuk menyelamatkan. Kenapa kita tindak lanjuti? Karena saat itu kita dibutuhkan. Dia melaporkan, benar apa bilang Pak Gadis, apapun laporan itu tindak lanjuti terlebih dahulu. Tidak ada kata kita tidak bisa. Pak Kadis selalu menekankan seperti itu. Tindak lanjuti dulu. Kalau sudah melapor warga ke kita berarti membutuhkan pertolongan kita. Terkait masalah kita terekspos seperti apa itu masyarakat, bukan kita. Bukan kita yang kita habis ini loh, kita habis ini, tidak. Kebanyakan masyarakat. Terima kasih Damkar. Apapun masalahnya, Damkar solusinya. Akhirnya muncullah kata-kata itu. Gitu. Itu pengalaman-pengalaman. Akhirnya kita tanganin kucing itu dan selamat. Akhirnya di media sosial ternyata dia anggota salah satu grup pecinta kucing. Bagaimana kalau seandainya kita tidak tanganin? Pasti bahasa-bahasa lain udah lain itu di komunitas di media sosial. Akhirnya teman-teman, betul juga Pak Joko. Ternyata dia anggota komunitas. Ternyata dia koordinasi ke komunitasnya, dia tolong ke Damkar saja, minta pertolongan. Akhirnya kita tangani. Alhamdulillah saat itu ibunya juga di rumah sudah bisa berkumpul lagi dengan kucingnya karena salah satu kucingnya itu kucing kesayangannya dia. Ternyata dia di situ single parent, hanya dengan kucingnya saja. Luar biasa saat itu. Jadi kesan-kesan di penyelamatan itu sangat banyak kalau untuk di Damkar. Mungkin itu aja Mas. Kalau Pak Wahyu ada itu tadi cerita menarik. Cerita menarik. Unik yang pernah selama bekerja di Damkar. Ya, kalau pengalaman saya pribadi sih sebagai penyuluh ya. Nah, waktu saya yang paling menarik itu waktu saya sosialisasi sosialisasi ke TK PAUD ya. Nah, jadi mereka itu ketika kita Damkar ini datang baru sampai di depan sekolahnya itu sudah lari. Jadi guru-gurunya itu nggak ada yang dengar. Nah, jadi sudah menyambut. Sekarang jadi real superhero. Jadi guru-gurunya itu nanya gitu ya. Jadi sudah berantakan sudah. Jadi kita itu sampai ke lokasi ya bersama tim ketika sosialisasi itu sudah mau menyampaikan apa itu ya sudah nggak kondusif karena anak-anak ini dia pokoknya mau megang alat apa yang kita pegang itu dia mau pegang juga. Nah terutama yang ditunggu-tunggu adalah sesi yang terakhir. Apa itu Pak? Hujan buatan. Hujan buatan. Udah kayak habis nonton konser gitu. Iya, kalau konser kan yang nonton kan pasti menghindari air, takut akhirnya kecipratan air ya. Kalau nanti kan enggak. Dia malah mendekati ke nozzle malah. Padahal itu kan airnya agak kencang tuh. Nah, jadi dia malah mendekati. Ya rela basah-basahan lah. Sudah. Nah, itu untuk yang sosialisasi. Kemudian tadi yang saya sampaikan di awal masalah kucing juga tadi sama kayak Pak Joko. Nah, ini ada laporan kucing. Nah, kucing ini di atas pohon. Nah, jadi petugas ini sudah datang ke lokasi, sudah ini ya pakai APD lengkap nih, pakai tali juga, pakai tali rescue. Nah, itu sudah naik ke atas. Ketika petugas ini sudah sampai di atas, mau nangkap kucingnya turun sendiri. Nah, jadi itu ya. Jadi hal-hal yang seperti itu yang kita menurut saya itu berkesan. Ada kesan gitu ya. Nah, selain kucingnya juga yang di tempat-tempat lain mungkin kucingnya dieksekusi berhasil gitu ya, kucing di tiang listrik berhasil dieksekusi, yang ini turun sendiri.
Berarti kucingnya itu Pak kangen damkar. Kangen sama damkarnya. Iya. Mandiri juga sih Pak. Sama seperti anak-anak TK tadi. Iya. Mungkin itu Mas dari saya Mas Satrio. Kalau Pak Joko ini Pak, dari Andi Alfian Awi. Kak mau nanya, jika dua bangunan terbakar bersamaan dan lokasinya tidak jauhan dan ada satu unit pemadam, bagaimana menentukan prioritas? Kayaknya dari gimana nih Pak? Maksudnya tidak berjauhan seperti apa? Ini pertanyaan media sosial. Melaporkan di dua tempat. Iya. Di dua tempat dengan secara bersamaan. Iya. Nah, oke. Ini sepertinya pernah terjadi pada saat saya di lapangan. Hanya saja pada saat itu terjadinya pada saat di zaman saya bertugas di lapangan ini, yang satu melaporkan kebakaran hutan lahan, yang satu kebakaran pemukiman. Ya. Saat itu secara bersamaan. Selisihnya cuma berapa menit. Akhirnya saya saat itu ke lapangan hanya sebagai backup mobil saya. Untung saja semua belum tergelar, selang air pun belum berkurang. Karena saat itu kami datang hanya untuk membackup di laporan kebakaran hutan lahan. Karena membackupnya kita menjaga rumah 100 meter dari yang terbakar. Bukan kita yang masuk. Karena tugas pokoknya yang masuk ke dalam kan ada di saat itu kan ada pemadam kehutanan saat itu yang menangani khusus. Jadi kita hanya mengcover pemukiman yang 100 sampai 200 meter mau berdampak ke rumah. Jadi itu yang kita jaga. Nah, pada saat itu laporan masuk kembali. Terjadi kebakaran yang disampaikan Pak tadi di Petung. Saat itu kebakarannya 2 tempat. Jadi 2 laporan saat itu secara bersamaan. Nah, tapi yang pertanyaan ditanyakan tadi ini mungkin pertanyaan yang mana lebih prioritas kalau seandainya secara bersamaan bangunannya secara berdekatan. Nah, di sini kami sudah memiliki yang namanya unit medium pressure. Nah, medium pressure ini sudah pompanya sudah agak sedikit lumayan besar. Nah, biasanya mobil medium pressure kita ini kita tempatkan di lokasi pada saat awal terjadinya bangunan itu terbakar. Biasanya unit yang paling besar. Unit yang paling besar itu tempatnya di lokasi yang dekat dengan kebakaran. Karena dia nanti yang akan menjadi fokus untuk menggunakan pompanya yang besar tadi untuk mengirim suplai air. Nah, kebanyakan teman-teman ini kan taunya masyarakat kan mobil pemadam habis ambil lagi air, mobil habis ambil lagi air. Jadi kita punya unit yang paling besar daripada kita manuver sulit, ya, manuver sulit, pompanya sudah besar, jadi itu aja yang disuplai airnya. Tekanan pompanya yang kita gunakan. Kita punya connection, akhirnya bisa kita arahkan menjadi 2 titik. Kalau secara bersamaan di sana terbakar, kita akan menjadikan 2 titik. Dengan unit yang besar tadi pompanya, medium pressure yang ada di dekat posko, dekat Pemkap ini kan kita miliki ada 2 di situ mobil unit. 1 di Petung, itu bisa kita gunakan medianya. Jadi dia bukan manuver, yang manuver itu yang mencari air itu ya water supply, tangki tadi. Itu yang mobil-mobil kecil yang lebih lincah manuver. Bukan mobil besar yang ikut manuver cari air, tidak. Dia hanya menyiapkan bak penampungan yang cukup dan pompanya yang sudah disetting besar. Demikian. Sekarang ini sudah berada di ujung. Oke. Pertanyaan terakhir Pak untuk Pak Wahyu, mungkin sebagai sosialisasi, bentuk sosialisasi untuk sahabat AK atau masyarakat PPU ini kalau mau melihat kegiatan dari DPKP ini bisa melihat di medsosnya apa saja Pak? Mungkin bisa dimasukkan oleh editor. Oke, untuk medsos, untuk Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Penajam Pasir Utara memiliki Facebook. Ya, Facebooknya ada namanya DPKP PPU. Nah, kemudian ada Instagramnya itu namanya DPKP PPU juga.
kemudian ada TikTok, ada YouTube. Tertera ya Pak ya, nanti ada tuh Damkar PPU, DPKP PPU itu ya. Nanti ada tertera tuh nama-namanya. Nanti semua kegiatan baik bukan hanya sosialisasi, Mas Satrio. Jadi bukan hanya sosialisasi yang diupload di situ, tapi kegiatan inspeksi, kegiatan aktivitas tindak lanjut kebakaran maupun non kebakaran juga ada di situ. Baik, terima kasih. Nah, sebelum kita mengakhiri episode Pak, ada Bapak Kadis ada pesan sebelum kita tutup ini terkait Damkar ini. Ya, mungkin pesan dari kami DPKP Penajam Pasir Utara, marilah kita bersama-sama menjaga lingkungan dan bangunan rumah kita dengan sebaik-baiknya. Karena dengan menjaga lingkungan dan bangunan rumah kita, ini adalah bagian dari upaya kita untuk mencegah kebakaran. Mungkin itu saja. Baik, Pak. Jadi saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kadis DPKP beserta jajaran sudah bersedia hadir di sini Pak. Semoga bapak-bapak sehat selalu dan makin sukses. Doain untuk podcast ini bisa tambah banyak episodenya. Nanti bisa undang Damkar lagi. Baik, terima kasih juga kepada sahabat Taka dan masyarakat PPU yang sudah bersedia menonton sampai akhir video ini. Jangan lupa like, comment, follow, dan subscribe akun-akun media sosial kami yang ada di bawah. Sahabat Taka sekalian, kita akhiri video kali ini. Semoga obrolan kita dengan Bapak-Bapak Damkar bisa bermanfaat dan dibagikan kepada teman-teman sekalian. Oke sahabat Taka sekalian, kita sudah sampai di akhir video. Semoga obrolan kita bermanfaat beserta Bapak-Bapak Damkar dapat dibagikan, dan juga saya sangat berterima kasih kepada semuanya tim yang sudah membantu berlangsungnya Taka Talks ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak.